Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah perancangan industri metalurgi. Adapun perusahaan yang kami rancang bernama PT Briquette Indonesia Jaya. Adapun anggota dari kelompok 20 yaitu Tio Aji Pamungkas, Azrahana Nabila, Rindang Pusparini, saya sendiri Muhammad Irham Mulyadi, serta Faiz Izzatillah. Adapun outline pada presentasi kami kali ini yaitu yang pertama ada latar belakang mengapa kami merancang pabrik ini. Yang kedua yaitu mengenai filosofi dari logo pabrik yang kami buat serta layout pabrik. Yang ketiga mengenai spesifikasi produk yang kami hasilkan beserta diagram alir prosesnya. Yang keempat mengenai permintaan pasar. Yang kelima mengenai peramalan pasar. Serta yang keenam itu mengenai kesetimbangan material dan kesetimbangan panas. Yang pertama adalah latar belakang. Yang melatar belakangi kami membangun pabrik ini adalah dapat lihat daripada slide pertama bahwa permintaan baja dan roadmap baja di Indonesia. Dapat dilihat pada gambar kiri itu permintaan baja dunia pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu sebesar 1.270 miliar metrik ton permintaan baja dunia yang didominasi oleh benua Oseania dan Asia. Ini diperkuat oleh Roadmap for National Steel Industry Development bahwa pada tahun 2015 sampai 2019 baja di Indonesia itu diproduksi sebanyak 12 miliar ton dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya pada tahun 2020 sampai 2024 sebanyak 17 miliar ton dan pada tahun 2025 sampai 2035 sebanyak 25 miliar ton. Ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun permintaan baja di Indonesia maupun di dunia. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan baja? Baja sendiri adalah paduan besi dan karbon yang memiliki kandungan karbon antara 0,02 sampai 2,1% dan sisanya itu 1% unsur lain, misal seperti fosfor, mangan, silikon, dan sulfur. Selain itu, mengapa permintaan baja dunia ini sangat meningkat? Karena penggunaan baja ini sangat luas ya. Misal dari kebutuhan kita, pasti dalam spare part ya mobil, kapal pasti menggunakan baja. Apalagi di Indonesia saat ini perkembangan untuk membangun infrastruktur seperti tol, jembatan, dan lain-lain itu pasti membutuhkan baja. Bahkan konstruksi membuat gedung-gedung pun membutuhkan baja supaya bangunan itu kokoh. Sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya bahwa di antara penyusun baja itu karbon dan biji besi. Pada slide ini akan saya jelaskan jumlah sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia. Pada tahun 2017 sebesar 898 miliar ton dan pada tahun 2018 1.429 miliar ton dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan juga sebesar 1.463 miliar ton. Dapat dilihat bahwa sumber daya dan cadangan batu bara di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu jumlah sumber daya dan cadangan logam besi pada tahun 2019 yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang membedakan sumber daya dan cadangan? Sumber daya itu belum ada sampel pengeborannya, sedangkan cadangan sudah memiliki sampel pengeboran. Namun, antara keduanya memiliki persamaan yaitu belum ada atau belum ditambang biji atau mineralnya. Dapat dilihat pada tabel, besi laterit mengalami penambahan sebanyak 33 lokasi, pada besi primer 16 lokasi, sedangkan besi sedimen tidak mengalami penambahan, dan pada pasir besi mengalami penambahan lokasi pada tahun 2019 sebesar 5 lokasi. Nah, apa sih mengapa terjadi penambahan dan tetap ataupun berkurang? Namun berkurang pada tabel ini tidak ada ya, adanya penambahan ataupun tetap. Penambahan ini berarti adanya tahap eksplorasi oleh ahli orang geologi dan tambang eksplorasi. Sedangkan tetap misal pada besi sedimen mengalami
tetap lokasinya itu tidak ada penambahan pada tahun 2019. Ini berarti tidak adanya tahap eksplorasi. Namun jika semisal ada pengurangan dari 2018-2019, itu berarti adanya tahap penambangan. Terjadinya tahap penambangan. Nah, pada tabel sumber daya yaitu ada hipotetik, tereka, terunjuk, dan terukur. Apa sih yang membedakan? Jika hipotetik itu baru tahap survei tinjau oleh satelit ya, biasanya oleh orang ahli geologi ataupun tambang eksplorasi. Sedangkan tereka itu sudah pada tahap prospeksi. Untuk terunjuk ini sudah ada sampel, namun kepercayaan geologinya itu masih kurang. Sedangkan terukur kualitas kuantitasnya itu dan sampelnya itu sudah benar-benar rinci. Sedangkan cadangan terkira dan terbukti. Kalau terkira kepercayaan geologinya masih kecil, sedangkan terbukti ini sudah bisa ditambang dan kepercayaan geologinya besar, sehingga ekonomis untuk ditambang. Jadi dari sumber daya dan cadangan yang legit itu kalau sumber daya terukur, sedangkan cadangan sudah saya paparkan pada slide sebelumnya bahwa sumber daya dan cadangan mineral dari batu bara ataupun logam besi di Indonesia ini sangatlah kaya. Namun yang menjadi masalah yaitu jika kita membuka pertambangan, salah satunya deh misal kalau membuka pertambangan logam besi dari perut bumi Indonesia. Namun masalahnya yaitu dana yang dikeluarkan untuk membuka pertambangan baru itu sangatlah tidak sedikit. Selain itu regulasi pemerintah serta banyak sekali masalah atau polemik tentang lingkungan. Itu dari sumber daya ataupun cadangan besi. Namun sedangkan jika kita membuka pertambangan batu bara, misal kita membuka pertambangan batu bara, oke deh, batu bara di Indonesia itu kan sangat banyak ya, yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Namun didominasi klasifikasi batu bara kan ada banyak tuh yang sudah kita ketahui, mulai dari pit, lignit, subbituminus, bituminus, semi antrasit, dan antrasit yang paling tinggi nilai kalorinya untuk dijadikan baja, bahan bakar, menjadi bahan bakar pada pembuatan baja atau Nah, di Indonesia kebanyakan batu baranya itu ke dalam klasifikasi lignit yang memiliki nilai kalorinya itu masih sedikit ya, rendah, antara 5.000 kal per gram, dan memiliki kandungan airnya itu sangat banyak, yaitu sebesar 20-40%. Sehingga sangat tidak efektif untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam pembuatan besi ataupun baja. Sehingga industri-industri yang di Indonesia, misal kayak KS, Krakatau Steel, dan Marathus Jaya Iron and Steel yang ada di Kalimantan Timur, itu kayak mengimpor batu bara atau kokasnya itu dari luar negeri, seperti Cina, Taiwan, dan Jepang. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan batu bara atau kokas dalam negeri, kita perlu membuat salah satu terobosan, yaitu pembuatan briquette iron yang biasa digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja yang menggunakan jalur direct reduction, misal seperti Krakatau Steel, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dalam mengimpor batu bara dari luar negeri, yang tentunya dapat menghemat devisa negara. Sebelumnya saya sudah menyebutkan bahwa salah satu yang digunakan yaitu membuat briquette iron. Yang kita gunakan untuk membangun pabrik ini yaitu membuat cold briquette iron. Namun bahan bakunya itu dari mana sih? Bahan bakunya itu dari PT Krakatau Steel. Perlu saya garis bawahi, kami membangun perusahaan ini dengan asumsi PT Krakatau Steel itu maju ya, tidak ada kolaps ataupun penurunan produksi. Limbah dari PT Krakatau Steel sendiri yaitu salah satunya ada yang namanya DRI fine, karena PT Krakatau Steel kan menggunakan electric arc furnace ya untuk membuat bajanya, dan biasanya itu menggunakan DRI fine berarti pakai HYL untuk menghasilkan sponge iron.
dengan jalur direct reduction. Nah, DRI fines ini biasanya berukuran kurang undersize, kurang dari 5 mm, yang ukurannya halus dan tidak dapat digunakan sebagai umpan pada pembuatan baja di electric arc furnace. Selama ini, DRI fines ini dianggap sebagai produk samping dan biasanya itu dijual dengan harga yang relatif murah. Atas dasar itu, kami membuat pabrik ini, yaitu membuat produknya cold briquette iron dari bahan baku, salah satu bahan bakunya itu dari DRI fine yang ada pada PT Krakatau Steel. Selain itu, selain KS maksudnya yang menghasilkan DRI fine ini, ada yang di Batu Licin di Kalimantan Selatan, yaitu PT Maratus Jaya Iron and Steel juga menghasilkan DRI. Namun pada PT Krakatau Steel dengan produksi DRI-nya ini per tahunnya itu 2 juta ton per tahun, sedangkan PT Maratus Jaya Iron and Steel ini menghasilkan 300.000 ton per tahun. Selanjutnya yaitu dalam membuat pabrik atau perusahaan ada yang namanya visi misi. Visi dan misi dari perusahaan kami yaitu visinya menjadi perusahaan global penghasil cold briquette iron yang tumbuh dan berdaya saing tinggi yang memberi manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan misinya yaitu memanfaatkan bahan baku dan sumber daya lokal secara optimal sehingga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat dan menghasilkan produk yang berkualitas, berbiaya rendah dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Adapun faktor yang menghambat kelancaran pabrik yang kami buat, kami analisakan dalam SWOT. Yang pertama, strength. Salah satu pilar untuk memajukan ekonomi nasional. Karena tadi kan kita kan membuat cold briquette iron untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan baja di Krakatau Steel ya. Nah, maka karena itu dapat memajukan ekonomi nasional. Selanjutnya, sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Di Indonesia juga banyak tenaga-tenaga ahli ataupun orang-orang yang ahli dalam bidangnya yang akan kami kerjakan, yang akan kami hire gitu tuh, dalam artian. Selanjutnya adalah aspek weakness. Weaknessnya yang pertama regulasi. Dalam membuat perusahaan atau pabrik pasti kita perlu yang namanya AMDA lah, terus lokasinya itu dekat sama pemukiman atau tidak kah, itu kan pasti ada regulasi pemerintahnya sendiri ya. Tidak asal kita membangun pabrik lokasi harus di sini, di tengah kota ataupun di bagaimana, pasti pemilihannya itu berdasarkan regulasi pemerintah. Selanjutnya, produksi tergantung dari harga bahan bakar. Yang ketiga, kebutuhan bahan baku bergantung pada perusahaan lain. Karena kita kan bahan baku untuk membuat cold briquette iron itu dari DRI fine, produk samping dari PT Krakatau Steel, sehingga kebutuhan bahan bakunya ini sangat bergantung pada PT Krakatau Steel salah satunya. Faktor yang selanjutnya yaitu pada opportunity. Permintaan pasar yang meningkat. Karena baja itu kan yang tadi sudah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, roadmap baja di Indonesia kan sangat meningkat ya, mulai dari kebutuhan sebagai infrastruktur, konstruksi, otomotif, dan lain-lain. Sehingga kebutuhan pasar itu sangat meningkat. Karena baja kan bahan bakunya salah satunya dari produk kami ya, yang kami buat, yaitu cold briquette iron. Yang terakhir yaitu threat, yaitu ancaman. Ancamannya itu harga yang fluktuatif, modal yang dibutuhkan dalam kita membangun pabrik ini kan tidak sedikit ya, walau kita mengolah cold briquette iron. Selanjutnya yaitu peraturan undang-undang masalah lingkungan dan sosial. Karena kita membangun pabrik pasti menghasilkan limbah, namun seminimal mungkin limbah yang kita hasilkan itu berdampak negatif ke lingkungan ataupun ke masyarakat. Selanjutnya yaitu menipisnya bahan baku dalam negeri. Filosofi logo perusahaan kami memiliki 3 poin. Poin yang pertama adalah segi 6. Segi 6 ini memiliki arti pengembangan ilmu teknik dengan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perusahaan kami akan terus mengembangkan ilmu dan memperbaharui teknologi produksi agar terciptanya produk yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Poin kedua adalah burung elang. Burung elang memiliki kemampuan untuk berburu.
Hal ini bermakna untuk selalu fokus dalam menjalankan suatu tujuan. Arti dari burung elang untuk perusahaan kami yaitu fokus dalam visi misi yang ingin kami capai, dengan mengerahkan segala kemampuan yang terbaik dari perusahaan kami. Poin ketiga adalah warna merah. Warna merah memiliki arti berani dan semangat yang membara. Karena untuk mewujudkan perusahaan briket yang bisa mengakomodir kebutuhan di Indonesia maupun di seluruh dunia, dibutuhkan semangat dan keberanian yang diwakilkan dengan warna merah yang ada pada logo ini. Berikut adalah denah plan produksi dari perusahaan kami dengan skala gambar 1:500 mm. Adapun alat yang digunakan pada perusahaan kami ada 4 buah. Lalu ada kantor dan jalur masuk dan jalur keluar. Alat yang kami gunakan pertama adalah pedal mixer. Pedal mixer berguna untuk mencampur bahan-bahan pembuatan briket agar tercampur dengan merata. Alat yang kedua yaitu conveyor. Conveyor berguna untuk membawa hasil dari satu alat ke alat selanjutnya. Alat yang ketiga adalah briketing. Hasil dari pedal mixer tadi yang sudah tercampur dengan merata dicetak pada mesin briketing agar berbentuk briket. Dan alat yang keempat adalah tromel. Pada tromel berguna untuk mengayak briket yang ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan dan nantinya akan dikembalikan ke pedal mixer untuk dibuat ulang. Selanjutnya adalah keterangan ukuran alat pada plan produksi. Yang pertama adalah pedal mixer dengan panjang 3200 mm dengan lebar 1200 mm dan tinggi 1700 mm. Alat yang kedua briketing dengan panjang 4200 mm, lebar 800 mm dan tinggi 620 mm. Yang ketiga adalah tromel dengan panjang 3000 mm, lebar 1400 mm, tinggi 2145 mm dan conveyor dengan lebar 1000 meter. Pada plan produksi juga ada office. Office sendiri memiliki panjang 4000 mm, lebar 2000 mm dan tinggi 2500 mm. Lalu plan ini secara garis besar memiliki ukuran panjang 10.000 mm dengan lebar 5.000 mm dan tinggi 4.000 mm. Selanjutnya ada layout pabrik. Dapat dilihat bahwa layout pabrik kami memiliki skala gambar 1:400 cm dengan panjang aktual 60 meter, lebar aktual 50 meter dan luas tanahnya 3000 meter persegi. Pada layout ini dapat dilihat memiliki 2 pos satpam yang berguna untuk menjaga pintu masuk dan pintu keluar. Lalu ada kantor utama, lalu gedung kesehatan, pemadam kebakaran, generator pabrik, masjid, titik kumpul, tempat parkir, kantin, ruang maintenance dan gudang bahan baku CDI atau DRI, plan produksi yang dijelaskan sebelumnya, lab dan QC, lalu gudang CDI, dan yang terakhir adalah tempat pembuangan limbah. Berikut adalah diagram alir untuk perusahaan kami. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah DRI fine berjumlah 10,46423 ton per jam. Kedua slack lime berjumlah 0,10464 ton per jam dengan molas E sebesar 0,10464 ton per jam. Bahan-bahan tadi dimasukkan ke pedal mixer yang nantinya akan kehilangan sebesar 0,20928 ton per jam dan mendapatkan CP sebesar 13,66628 ton per jam yang dilanjutkan ke proses briquetting. Nah,
Hasil dari briquetting ini berjumlah 13,6628 ton per jam. Dan yang terakhir adalah trommel screen. Trommel screen didapatkan hasil akhir sebesar 10,46423 ton per jam, dan ini menjadi kapasitas produksi dari perusahaan kami. Lalu undersize dari trommel screen ini berjumlah 3,20205 ton per jam dan akan dikembalikan ke pedal mixer untuk diolah kembali. Selanjutnya, untuk permintaan pasar, di sini kita asumsikan untuk data permintaan cold briquette iron kita dapatkan dari suatu perusahaan yang memproduksi baja yang dengan masih menggunakan teknologi electric arc furnace sehingga membutuhkan cold briquette iron sebagai bahan bakunya. Kita ambil tahun 2015 hingga tahun 2020, permintaan cold briquette iron per ton dari 30.000 hingga 55.000 yang mengalami kenaikan 5.000 setiap tahunnya. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam persamaan proyeksi permintaan cold briquette iron pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Kita masukkan nilai X, X kuadrat, Y, dan X kuadrat. Sehingga kita dapatkan untuk nilai Y yaitu totalnya 255.000 dan nilai XY sebesar 175.000. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan yaitu sigma Y per N, di mana Y-nya yaitu 255.000 per N-nya itu adalah 6, banyaknya tahun, sehingga kita dapatkan 42.500 dan nilai B-nya kita dapatkan dari sigma XY per X kuadrat yaitu 175.000 per 70, yaitu kita dapatkan 2.500 nilai B-nya. Kemudian untuk proyeksi permintaan cold briquette iron dari tahun 2021 hingga tahun 2026, kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y sama dengan 42.500 ditambah 2.500X, sehingga kita dapatkan sigmanya yaitu sebesar 435.000. Selanjutnya, untuk peramalan pasar, kita dapatkan dari data produksi maksimum. Data produksi maksimum ini kita dapatkan dari data ketersediaan daerah fines. Di sini kami mengolah kembali hasil limbah dari daerah fines, sehingga untuk mengolah 1 ton cold briquette iron sama dengan 1 ton dari daerah fines yang dihasilkan. Sehingga kita asumsikan pada tahun 2015 hingga 2020 produksi maksimum yang dihasilkan tidak menentu, sehingga pada tahun 2015 menghasilkan 38.500, 2016 44.500, 2017 48.000, 2018 53.000, 2019 54.000, dan 2020 50.500. Kemudian kami masukkan kembali ke dalam persamaan proyeksi produksi maksimum pada tahun 2015 hingga 2020, di mana nilai Y-nya totalnya yaitu 288.500 dan nilai X-nya sebesar 93.500. Untuk nilai A, kami dapatkan hasil dari sigma Y per N yaitu 48083,33333 dan nilai B-nya yaitu 13335,7143. Sehingga dapat kami masukkan ke dalam persamaan proyeksi produksi maksimum yaitu Y sama dengan 48083,3333 ditambah 1335,7143X. Dan kita dapatkan untuk nilai produksi maksimum sigmanya yaitu 384.671,4286. Sehingga bisa kita ketahui untuk nilai penjualan, harga jualnya kita dapatkan dari perkalian antara permintaan pasar dan peramalan pasar pada tahun 2021 hingga 2026. Sehingga total untuk nilai penjualan yaitu sigma sama dengan 28.122,428.571. Yang berikutnya yaitu perhitungan kesetimbangan material. Dalam perhitungan kesetimbangan material ini ada beberapa asumsi yang kami buat, yaitu clean availability-nya itu sebesar 80%, operating time-nya 75%, dengan calendar time-nya itu 365 hari. Artinya, jika operating time-nya sebesar 75%, maka dalam 1 tahun perusahaan kami akan beroperasi selama 219 hari. Jika dikonversi dalam hitungan jam, itu artinya sebesar 5.256 jam. Kemudian jika kami menetapkan kapasitas pabrik sebanyak 55.000 ton per tahun, artinya kapasitas produksi dalam ton per jam yaitu sebesar 10,4642 ton per jam. Adapun jika diketahui konsumsi bahan baku untuk memproduksi 1 ton CBI atau cold briquette iron itu membutuhkan dairy fine sebesar 1 ton, slack lime sebesar 0,01 ton, molase sebesar 0,01 ton, sehingga kebutuhan bahan untuk memproduksi setiap jamnya
itu DRI membutuhkan 10,46 sekian ton, slack lime membutuhkan 0,1046 sekian ton, dan molase membutuhkan 0,1046 sekian ton per jam. Untuk lebih jelasnya mungkin akan lebih mudah ditampilkan dalam bentuk perhitungan di Microsoft Excel. Oke, jika di sini tadi sudah diketahui kebutuhan untuk memproduksi 1 ton CBI itu sebanyak 10,46 ton DRI fines, kemudian slack lime-nya 0,104, molase 0,104 ton per jam. Sehingga jika diketahui CLR sebesar 30%, maka dapat dihitung nilai O. Nilai O ini merupakan banyaknya material yang lolos dari trommel screen. Ini merupakan umpan yang dimasukkan sama seperti yang di sini. Kemudian sehingga dapat dihitung menggunakan rumus yang ini. O sama dengan CLR dikali F, sehingga didapat nilai O-nya itu 3,2 ton per jam. Kemudian di sini ada nilai CT. CT ini merupakan kapasitas dari produksi kami, itu yang tadi yang sama seperti di sini itu 10,4623 ton per jam. Nah, pada sistem trommel screen itu ada menggunakan persamaan CB sama dengan O plus CT, di mana CB merupakan material yang keluar dari briquetting mesin, kemudian CT merupakan material produk yang hasil dari trommel screen, atau bisa dikatakan sebagai produk yang akan kapasitas produksi dari proses produksi ini. Sehingga kalau misalnya langsung menghitung CB-nya itu dapat dihitung dengan menggunakan CT ditambah undersize, karena yang masuk ke bagian trommel screen hanya dari CB, sehingga dapat dihitung nilai CB-nya tinggal dijumlahkan nilai CT sama yang undersize, itu sebesar 13,66 sekian persen. Pada sistem briquetting mesin itu nilainya sama, CP sama dengan CB. Kenapa? Karena yang masuk ke CB itu sama yang keluar dari yang masuk ke briquetting mesin itu kan nilai dari CP, yang dari keluar dari pedal mixer itu sama yang keluar dari briquetting mesin atau CB, sehingga CP sama dengan CB, itu nilainya sama 13,66 ton per jam. Kemudian pada sistem pedal mixer perhitungannya itu F plus O, itu dari mana? F itu feed, kemudian O nya yang dari keluaran trommel screen yang undersize, sehingga hasilnya agak setimbang, itu kemudian CP ditambah TP. Nah, ini merupakan kehilangan material ketika melewati pedal mixer. Nilainya itu sebesar 0,20928 ton per jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca energi pada perusahaan penghasil cold briquette iron ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa di perusahaan ini membutuhkan 3 alat utama, yaitu pertama pedal mixer, kedua briquette CBI, dan ketiga trommel screen. Nah, untuk membuat neraca energi ini, maka kita perlu tahu energi listrik yang masuk ke alat itu akan dikonversi menjadi apa. Apakah ada reaksi kimia tertentu yang dihasilkan yang membutuhkan energi listrik tersebut, atau energi listrik tersebut akan diubah menjadi bentuk energi yang lain gitu. Nah, jika kita perhatikan untuk alat pedal mixer, prosesnya itu hanya mencampurkan
mencampurkan briket halus, kemudian slag lime dan molasses sebagai berkat, kemudian dicampurkan, di mix menjadi satu. Kemudian selanjutnya akan masuk ke tahap dengan alat briket CBI, yaitu campuran yang tadi sudah dicampur dengan alat pedal mixer kemudian akan dikompaksi sehingga membentuk briket sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Setelah itu akan masuk ke alat thermal screen. Di sini briket yang tadi sudah dihasilkan akan dipilah berdasarkan ukurannya. Jika ukurannya kecil maka dia akan lolos dan akan masuk ke pedal mixer sebagai bahan baku lagi. Begitu. Jadi jika kita perhatikan di antara ketiga alat yang digunakan ini sama sekali tidak terjadi reaksi kimia apapun, sehingga dapat dikatakan bahwa energi listrik yang masuk ke alat tersebut hanya akan dikonversi menjadi energi kalor, energi gerak dan sebagainya. Tidak terjadi reaksi kimia apapun begitu. Jadi kita perhatikan selanjutnya untuk membuat neraca energinya, maka kita perlu memperhatikan kapasitas yang dibutuhkan dan kapasitas mesin yang ada. Untuk kapasitas yang dibutuhkan tadi sudah dibahas sebelumnya di neraca bahan. Begitu. Di neraca bahan tadi pedal mixer weight-nya itu sebesar 13,88 ton, untuk briket CBI sebesar 13,67 ton dan trommel screen sebesar 13,67 ton feet. Selanjutnya kapasitas mesin yang tersedia atau yang disediakan itu sebesar 1.200 kg per jam untuk pedal mixer, 15 ton per jam untuk briket CBI dan 20 ton per jam untuk trommel. Dengan energi per unitnya masing-masing pedal mixer 15 kWh, briket CBI 11 kWh dan trommel screen 4 kWh. Untuk menentukan unit masuk dan unit keluar, maka kita perlu mengetahui berapa unit alat yang dibutuhkan jika diketahui kapasitas sekian dan heat yang dibutuhkan sekian begitu. Untuk mengetahui unit yang dibutuhkan tersebut, maka kita tinggal membagi kapasitas yang dibutuhkan untuk pedal mixer 13,88 ton dibagi dengan kapasitas mesinnya 1,2 ton sehingga dihasilkan 12. Maksudnya diperlukan 12 alat pedal mixer. Selanjutnya untuk alat briket CBI maka 13,67 dibagi 15 ton sehingga dihasilkan kurang lebih 1 unit, dibutuhkan 1 unit. Dan trommel screen 13,67 dibagi 20 sehingga kurang lebih dibutuhkan 1 unit trommel screen. Begitu. Selanjutnya dari unit yang dibutuhkan tersebut kita bisa mengetahui berapa energi total yang diperlukan untuk setiap mesin yang dipakai. Caranya mengalihkan unit yang dibutuhkan tersebut dengan jumlah energi yang diperlukan per unitnya. Untuk pedal mixer tadi dibutuhkan 12 alat, berarti 12 dikali 15 kWh sehingga menghasilkan 180 kWh. Briket CBI 1 unit dikali 11 kWh yaitu 11 kWh dan trommel screen 1 unit dikali 4 kWh sehingga total 4 kWh. Dari ketiga mesin tersebut maka kita tahu bahwa dibutuhkan total 195 kWh energi kotor sistem. Maksudnya apa? Totalnya segitu, 195 kWh total energi kotor sistemnya. Nah, kita amati bahwa setiap alat tidak dapat beroperasi secara 100%.
tidak dapat beroperasi sepenuhnya, mungkin dikarenakan beberapa hal teknis, sehingga setiap alat pasti memiliki tingkat efisiensinya masing-masing. Nah, di sini diketahui bahwa alat pedal mixer memiliki tingkat efisiensi 88%, briket CBI sebesar 90%, dan Permazrin sebesar 85% nilai efisiensinya. Nah, dari sini tentu kita perhatikan untuk menghitung total energi bersih yang dibutuhkan. Untuk menghitung total energi bersih yang dibutuhkan, maka 80 untuk pedal mixer, maka 88% dikali 180 kWh sehingga menghasilkan 198,4 kWh. Kemudian briket CBI dihasilkan 9,9 kWh, dan Permazrin diperlukan 3,4 kWh, dan total energi bersih sistem yang diperlukan yaitu 171,7 kWh. Di sini tentu terjadi loss energy atau energi yang tidak tahu kemana, tidak digunakan selama proses begitu. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa energi masuk sama dengan energi keluar ditambah energi akumulasi tertentu. Nah, total energi masuk nah, di sini bisa kita lihat bahwa total energi masuk ke sistem, ke alat-alat merupakan total energi kotor, yaitu 195 kWh. Bisa kita sebut sebagai energi listrik. Kemudian akan keluar menjadi konversi untuk energi gerak, yaitu sebesar 171,7 kWh tadi, yang total energi bersih yang dibutuhkan, ditambah dengan sisanya yaitu 23,3 kWh. Energi ini merupakan energi akumulasi dari berbagai jenis energi yang terbuang, misalnya energi gesek, energi panas, energi suara, dan lain sebagainya. Di sini energi listrik hanya dikonversi menjadi dua jenis energi, yaitu energi gerak dan energi akumulasi. Kenapa energi gerak? Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa selama alat-alat tersebut berproses, di dalamnya tidak terjadi reaksi, sehingga dianggap energi listrik yang masuk itu hanya berfungsi sebagai penggerak ketiga penggerak mesin-mesin tersebut bekerja, dan sisanya energi akumulasi itu terbuang menjadi energi gesek, energi gerak, energi gesek, energi panas, dan energi suara yang terjadi selama alat tersebut bekerja. Oke, adapun referensi yang kami gunakan dalam merancang pabrik cold briquette iron ini sebagai berikut. Ada beberapa referensi yang kami gunakan. Berikutnya ada pertanyaan yang ditujukan untuk audiens. Yang pertama yaitu apa makna logo dari perusahaan kami. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu apa yang melatar belakangi pembangunan dari perusahaan ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa kapasitas produksi perusahaan kami. Itu semuanya sudah dijelaskan. Silahkan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa ditulis nama, NPM, sama kelas. Oke, mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 20 mengenai rancangan pabrik yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.